Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bagi yang melakukan perjalanan mudik, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Halo kawan-kawan, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Petani Belut Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tips-tips dan trik untuk meninggalkan kolam belut agar kita tidak terpikiran. Tips-tips untuk meninggalkan kolam belut, berhubung ini saya mau prepare mudik karena besok kita sudah mau berlebaran merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk acara tahunan kita akan meninggalkan kolam belut minimal paling tidak 1 minggu. Jadi di sini saya akan memberikan tips dan trik meninggalkan kolam belut untuk ditinggal mudik. Mari kita ikuti tips-tips bagaimana meninggalkan kolam belut agar belut bisa tetap terjaga kesehatannya, agar kolam belut tidak kekeringan. Karena di sini kolam belut saya itu sudah bertahun-tahun ya kawan-kawan. Jadi kalau air yang mengalir itu mati, maka kolam akan kering, biasanya lumpur akan kering. Oke, kita simak tips dan trik dari petani belut Indonesia agar kolam belut tetap sehat. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut, yang perlu kita ketahui, kita harus mengenali kolam belut kita. Kalau di sini saya menerangkan kolam belut saya ini, itu saya tahu persis satu persatu untuk kondisi mana yang sering kering kalau ketika air mati dan mana yang tidak kering ketika air mati. Bahkan di sini ada kolam yang memang tidak bocor, yang sudah berminggu-minggu tidak dikasih air mengalir pun air tetap masih utuh. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui adalah kenali kolam belut kawan-kawan terlebih dahulu. Ketika sudah kawan-kawan mengetahui kondisi kolam, maka yang perlu digarisbawahi adalah aliran air itu dimaksimalkan agar kolam tersebut tidak kering ketika kita tinggal mudik ya kawan-kawan. Mari kita perlihatkan kolam satu persatu biar kawan-kawan tahu kolam mana yang sering airnya kering. Oke kawan-kawan, ini adalah kolam yang bisa kering ketika air mati kira-kira 3-4 hari tidak aliri air, dan ini akan kering. Tapi ini kebocorannya itu tidak parah. Dengan mengkondisikan air mengalir seperti ini saja, kecil seperti ini saja, ini kolam tidak akan kering kawan-kawan. Ketika ada aliran air walaupun kecil itu tidak akan kering. Dan kita berlanjut ke kolam sebelahnya. Ini adalah kolam yang sering kering, cukup parah untuk kebocorannya, karena di pojokan sana itu
ada semacam lubang kebocoran yang cukup parah. Jadi kalau misalkan air pengairan sirkulasi ini mati, ini dalam 1 hari pun ini sudah kering ya kawan-kawan. Jadi kita kondisikan air mengalir sebesar ini agar kolam tidak kering. Kita berlanjut ke kolam sebelahnya, dan untuk kolam yang ini cukup air segini saja. Ini bahkan ini kalau mati pun kolam tidak akan kering ya kawan-kawan. Ini kolamnya masih bagus, tidak ada kebocoran. Tapi tetap di sini saya kasih sirkulasi agar airnya tidak baku dan belut di dalamnya tetap sehat. Itulah tips pertama ya kawan-kawan untuk pengairan dengan kondisi kolam. Ini juga masih bagus kolamnya, tidak bakal kering. Ini juga tidak kering, dan ini juga tidak kering. Dari ke-6 kolam ini, itu cuma 1 yang bermasalah di sini. 2 tapi tidak begitu parah. Semuanya masih bagus. Dan untuk kolam-kolam yang ada di sana, itu 18 kolam di sana, itu kondisinya juga sama seperti ini. Dari ke 6 petak itu paling cuman ada 1 yang bermasalah. Jadi untuk pengairan cukup aman di sini ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut tips yang kedua. Untuk tips yang kedua itu soal pakan ya kawan-kawan. Seringkali kita cenderung khawatir ketika peliharaan kita atau kolam kita itu mau ditinggal lama. Jadi yang kawan-kawan pikirkan pasti soal pakan. Untuk kolam belut sendiri itu ketika kita membuat media sesuai dengan habitat aslinya, atau istilahnya sudah bagus untuk pembesaran belut itu sendiri, kawan-kawan nggak usah khawatir untuk masalah pakan ya kawan-kawan. Ketika kolam belut kita itu medianya sudah bagus, kita tidak beri makan 1 bulan pun tidak ada masalah untuk soal kematian ya kawan-kawan. Tapi kalau untuk soal pertumbuhan itu memang agak ada keterlambatan, dan untuk mensiasati keterlambatan pertumbuhan ketika kita mau meninggalkan kolam belut kita, itu bisa kita siasati dengan memberikan daging, daging ayam atau ya bisa dibilang tiren atau apalah. Kita tanam saja di lumpur, nanti ketika kita tinggal itu kondisi ayamnya itu istilahnya bisa bertahan dalam 1 minggu untuk pakan ya kawan-kawan. Karena kita rencana akan ditinggal cuma 1 minggu, nggak sampai berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Saya di sini prepare rencana juga mau saya tinggal cuma seminggu. Jadi untuk soal pakan, kalau kawan-kawan khawatir, itu bisa ditanamkan daging ayam utuh, ditanamkan, taruh di dalam lumpurnya. Untuk kolam ukuran 1 kali 3 kali 4 ini cukup kasih 2 ekor ayam, ditanam ke kolamnya. Nanti itu bisa buat pakan dalam 1 minggu ke depan. Dan di kolam saya ini saya tidak pernah seperti itu ya kawan-kawan. Ya dulu pernah, cuman sekarang itu saya berpikir enggak masalah, kita tinggal cuma 1 minggu enggak masalah, karena
untuk 1 minggu itu di ekosistem buatan kita, di sistem buatan kita itu tidak akan kekurangan pakan ya kan. Istilahnya bukan kekurangan, istilahnya masih untuk bisa bertahan hidup si belut dalam waktu 1 minggu. Oke kawan-kawan, mungkin itu sedikit tips dan trik agar kita lebih tenang meninggalkan kolam belut kita untuk acara mudik Lebaran tahun 2023. Mungkin itu trik dan tips dasar ya kawan-kawan yang utama. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, karena poin utama kekhawatiran kita meninggalkan kolam belut itu pada dasarnya ya soal air dan soal pakan. Jika untuk yang lain-lain yang kawan-kawan ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagi yang melakukan perjalanan mudik, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Salam lestari alamku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.